Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra keluarga, kembali lagi bersama kita Saik Channel. Alhamdulillah kita sudah menghadirkan beberapa orang hebat di depan saya. Yang insya Allah dimana hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang travel umroh ya, yang dimana mudah-mudahan mitra keluarga atau teman-teman sekalian yang ada di luar sana itu bisa untuk terinspirasi atau bahkan punya perasaan atau motivasi keinginan yang besar untuk berangkat bersama kita di Saik Travel. Nah, baik, mungkin kita tidak akan terlalu banyak kesana kesini, kita akan langsung saja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kepada Abah Wawan Setiawan ya, di mana beliau itu adalah pendiri dari Saik Travel dan beliau juga adalah owner dan founder dari Saik Group gitu ya. Baik, nah Pak Wawan boleh sedikit nanya-nanya nih. Nah dengan kemarin-kemarin itu sebetulnya alhamdulillah ya, kita udah beberapa kali ngobrol podcast ya, tentang Saik Travel. Bahkan sudah ada yang nabung, bahkan juga sudah ada yang bergabung. Yang mudah-mudahan targetan dari beliau-beliau yang sudah menitipkan uangnya, yang sudah nabungnya itu terwujud ya. Nah, namun sebelumnya boleh tahu nggak Pak harapan kedepannya nih untuk yang nabung itu akan seperti apa? Dan bahkan mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Wawan untuk hal-hal yang belum disampaikan di podcast sebelumnya kayak gitu. Ya, Maka silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Apa yang tadi ditanyakan ya, sebetulnya sudah berulang ya. Iya, sudah berulang dalam podcast sudah sebelumnya disampaikan, dalam program dan kegiatan di yayasan juga sudah disampaikan. Ya, sebelum kita ke depan seperti apa, tentu kan kita juga harus melihat dulu ke belakangnya, gitu ya. Kenapa yayasan ini punya visi? Ada salah satu bidang Saik Travel, ya, karena tidak umum ya sebuah yayasan pendidikan, tetapi salah satunya ada divisi travelnya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan visi dari yayasan, bahwa yayasan ini ingin menjadi lembaga pendidikan Islam yang bukan hanya melayani di bidang pendidikan saja, tetapi juga kami ingin melayani umat secara umum, gitu ya. Jadi bukan hanya terbatas di ruang kelas, tetapi kami ingin juga meluaskan ya pelayanannya, bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada masyarakat. Nah, sesuai dengan visi lembaga kami sebagai lembaga Islam, tentu ingin melaksanakan program-program yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan salah satunya kesempurnaan dari program-program tersebut adalah kita ke Baitullah ya. Nah, itu merupakan salah satu yang disunahkan gitu ya, yang disunahkan. Nah, selain program dan kegiatan di sekolah, tentu saja kan di sini ada guru-guru PAI ya. Tentu dalam setiap pembelajarannya selalu disampaikan proses pembelajaran agama Islam A sampai Z. Nah, tentu saja sampai kepada titik bahwa kita harus menyempurnakan program-program tersebut untuk bisa ke Baitullah, gitu ya. Nah, itu salah satu visi kami. Nah, untuk itu di awal waktu saya masih dalam blueprint Said ini, salah satunya ingin sekali untuk kelas 6 pada saat lulus nanti, sebelum lulus nanti kita bisa berkumpul bersama sebelum masing-masing ke jenjang berikutnya ya di sekolah masing-masing. Alangkah indahnya gitu ya, karena kan selama ini juga pada saat
kelulusan program perpisahan itu selalu ada. Cuma kan tempatnya itu belum gitu ya, belum sesuai dengan harapan. Harapannya lulus itu kita nanti di sana gitu ya, perpisahannya di sana gitu ya, di Baitullah kita bisa berdoa bersama supaya nanti di jenjang berikutnya akan lebih baik dan kita akan berkumpul lagi di yaumil akhir nanti sesuai dengan doa kita di sini gitu ya, harapannya begitu. Nah itu jadi ya, itu sebagai titik awal yayasan untuk membuat satu program khusus terkait dengan kegiatan umroh anak-anak untuk anak-anak. Nah dalam perkembangannya tentu saja bukan hanya anak-anak gitu ya, tentu kalau ACC semuanya termasuk nanti dengan Pak Kepala Sekolah ya, di ACC misalnya, tentu orang tuanya juga masa gitu ya, anak-anak umroh, orang tuanya tidak umroh, belum umroh gitu ya. Iya. Kalau ada program nabung, ya udahlah sekalian kita nabung misalnya begitu. Nah tentu saja seperti itu kita membutuhkan satu wadah, gitu ya, satu wadah. Tadinya ya cukup kita bermitra dengan travel, cuma karena saya punya pengalaman pahit ya, saya punya pengalaman pahit, sangat dikhawatirkan kalau nanti dalam kerjasama tersebut tidak sesuai dengan harapan, bahkan kecewa semuanya. Makanya seiring waktu kami ketemu dengan Eltura dan cocok, ya akhirnya terbentuklah Sai Travel. Jadi Sai Travel itu sebelumnya kita memang secara fisik kita ingin untuk bisa berumroh anak-anak, orang tua, guru dan juga masyarakat. Sampai akhirnya lahirlah Sai Travel. Baik, mitra keluarga itulah harapan dari yayasan, bahkan latar belakang yang membuat terbentuknya Sai Travel ini adalah sesuatu hal yang besar yang diharapkan rukun Islam dari mitra keluarga itu terpenuhi, bahkan kita terpenuhi secara bersama kita ya, berbarengan. Salah satunya adalah naik haji atau ke Baitullah kayak gitu. Nah, ini kira-kira tanggapan dari kepala sekolah ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan, Bapak boleh perkenalkan nama dan posisi di sekolah ya, kayak gitu, buat diperkenalkan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan berkaitan dengan perkenalan dan hal yang lain. Yang pertama, saya mendapatkan amanah untuk sebagai operator lapangan di Sekolah Al-Misal Cemerlang atau sebagai kepala sekolah di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Al-Misal Cemerlang. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan tentang program atau visi sekolah yang lebih spesifik kepada sifatnya keagamaan, itu kami respon dengan baik, cukup positif, karena memang sebagaimana disampaikan, sekolah tidak hanya mengelola yang sifatnya kognisi, pembelajaran, tetapi juga ada visi-visi yang sifatnya keukhrawian, keagamaan, dan itu juga yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan itu sendiri. Karena antara kecerdasan kognitif, kecerdasan spiritual harus dibangun ya. Walaupun memang kegiatan atau ibadah umroh ataupun haji itu juga merupakan ibadah yang termasuk membutuhkan tidak hanya sifatnya ilmu, tetapi juga nominal yang tidak sedikit. Nah, sekolah hanya akan memberikan gambaran dan mensosialisasikan kepada peserta didik dan juga khususnya pada orang tua, dan mengajak mari kita menyambut program sekolah, tentunya program yayasan yang akan mewadahi atau mungkin juga memfasilitasi mitra keluarga orang tua untuk bisa sampai umroh ke Baitullah. Dan memang bahwa kita yakini sebagai kaum muslimin, umroh merupakan ibadah yang, dan haji tentunya ibadah yang luar biasa ya. Nilainya tidak hanya niat tetapi juga fisik,
kemudian juga pengorbanan meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak, kemudian juga pengorbanan nominal yang juga tidak sedikit, itu berkali-kali lipat di dalam mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di samping tidak hanya sifatnya motivasi, tetapi tentu juga ada program yang secara sederhana akan kita sampaikan pada orang tua. Tentunya bagi mereka yang ingin bergabung atau yang ingin difasilitasi oleh travel site travel, silakan tinggal menghubungi saja sekolah, benar sekolah, Pak saya ingin ikut umroh, atau Pak anak saya ikut umroh, atau mungkin juga tetangganya bisa jadi juga, atau mengajak gitu ya, mengajak bisa saja gitu. Jadi tidak mengapa menawarkan kebaikan dan kalau masalah untung bisnis mungkin juga tidak begitu ansih bisnis belaka ya, bisnis oriented, karena ini adalah sifatnya untuk kehurawian. Jikapun ada mungkin tidak banyak, karena kita saling berbagi pun mungkin itu. Jadi untuk itu sekolah akan terutama mensosialisasikan, terutama bagi siswa-siswa baru ya, yang rentang waktunya masih cukup lama bisa menabung, sehingga pada endingnya nanti mungkin kelas 6 jika terkumpul ya bisa ikut, ya jika tidak terkumpul mungkin bisa ditarik lagi. Tapi walaupun secara spesifik pada siswa angkatan baru, bagi anak-anak atau mitra keluarga yang sekarang siswanya di kelas 6, kelas 5, kelas 4, 3, 2, tidak mengapa, tinggal dikomunikasikan kepada sekolah kalau ada punya niat ingin umroh misalnya. Karena nanti secara spesifik berkaitan dengan teknis pemberangkatan, teknis kemudian mungkin pembiayaan, bagaimana caranya nanti akan disampaikan lebih jauh, lebih detail oleh yang bersangkutan Pak Uden, dan sekolah akan menyambut program visi yayasan yang terintegrasi juga dengan program sekolah, di mana sekolah tidak hanya mengusung daripada sisi-sisi kognisi, tapi juga cinta Al-Quran. Yang cinta Al-Quran bisa dijabarkan lebih luas lagi ya. Ya di antaranya adalah bagiannya adalah umroh dan haji. Mungkin itu. Alhamdulillah ya, berarti dari pihak sekolah itu mensupport ya. Bahkan barusan juga dari Pak Nanang menghimbau juga, barangkali mau mengajak teman-teman atau tetangganya, itu tidak mengapa ya, karena kita fasabiqul khairat mungkin ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah Pak Udin, sekarang ada juga Pak Rifki, ada gimana? yang kurang mungkin. Saya secara pribadi, tidak hanya pribadi, mungkin lembaga juga mengajak pada guru-guru ya, yang kesampaian itu masalah nanti misalnya. Nabung walaupun 1.000 2.000 misalnya. Kalaupun 2.000 walaupun masih jauh gitu kan, niat dulu ya. Karena memang bukan besar kecilnya suatu nominal, tetapi yang paling besar adalah niatnya dulu saya kira. Karena 1.000 2.000 itu juga kalau niatnya besar bisa jadi nanti terkumpul dengan ya, artinya bahwa jika kita sudah punya ada niat, walaupun belum kesampaian atau mungkin kita sudah meninggal duluan, ya itu sudah dikategorikan sebagai suatu niat yang baik ya, niat umroh gitu ya. Ya, kita bismillah dulu lah ya, pada Bapak dan Ibu guru, mari yang punya semangat untuk beribadah, ibadah yang luar biasa ke Baitullah ya, berupa umroh ataupun haji, mari kita meniatkan ya, intinya niat dulu lah. Masalah uang mungkin juga kesama atau tidak kesama urusan nanti itu. Yang terpenting niat dulu ya. Mungkin dengan cara seperti apa niatnya itu supaya memang dikategorikan niat yang kuat. Nah nanti mungkin Pak Udin akan menjelaskan tentang hal-hal yang memang berkaitan dengan travel umroh teknisnya, karena beliau ini adalah marketingnya dari Site Travel yang insya Allah akan dijelaskan lebih detail lagi. Tapi sebelumnya, nah ini nih, saya ingin memperkenalkan di sini ada celengan yang berbentuk Ka'bah, dengan harapan setiap kita nabung kita punya motivasi yang tinggi untuk segera umroh, sehingga nabungnya lebih intens, lebih banyak, dan lebih fokus. Nah baik, kalau sekarang kita akan lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Uden, karena beliau akan menjelaskan tentang teknis dan strategi untuk bisa umroh. Siap, mangga Pak Uden? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir kembali di travel ini. Insya Allah saya mewakili dari travel umroh Al-Qura. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh
Pak Wawan dan juga Bapak Kepala Sekolah tentang harapan, visi dan misi kedepannya gimana untuk supaya bisa umroh ke Baitullah. Dan alhamdulillah sangat luar biasa sekali tadi harapannya. Jadi pas liburan itu atau pas akhir sekolah itu umrohnya di Baitullah tentunya kan gitu ya. Alhamdulillah, dan itu sangat sinergi sekali dengan program kita Atura Travel, karena di Atura juga mempunyai program yang sangat luar biasa yang bisa mendukung program-program di Saik Travel ini juga gitu kan. Tentunya apa sih gitu kan, pasti pengen tahu program apa yang bisa bersinergi antara Saik Travel dan Atura Travel. Tentunya kita punya program 3T namanya gitu kan. Apa itu 3T? T yang pertama adalah tunai. Itu tentu itu udah biasa, udah umum. Cuman jangan salah juga, dengan program tunai juga tidak semua atau banyak yang udah bayar setelah tunai tapi tidak berangkat. Makanya harus hati-hati juga dengan travel, karena habis pandemi kemarin itu banyak travel yang gulung tikar. Jadi harus hati-hati juga, harus dicek juga izinnya segala macamnya gitu kan, jangan-jangan gitu kan, itu untuk kehati-hatian aja. Tapi alhamdulillah dengan program T pertama dari Atura itu yaitu tunai, insya Allah kita bisa berangkat gitu. Yang kedua apa? T yang kedua yaitu talangan. Itu talangan kalau misalkan ada yang mau umroh segera, istilahnya sudah kebelet gitu ya, ingin umroh dulu gimana, bisa nggak? Bisa insya Allah. Nah, itu yang dengan mengambil program yang kedua itu talangan. Jadi itu kita talangi dulu, itu bisa full payment, atau misalkan kita baru ada tabungan misalkan setengahnya lagi gimana, bisa. Dan bayarnya misalnya dicicil di belakang setelah kembali umroh. Itu yang kedua. Dan yang sangat luar biasa sekali yang kita bisa sinergikan, yang tidak membuat beban untuk kita calon jemaah, yaitu program yang T yang ketiga, yaitu program tabungan gitu kan. Tabungannya juga suka-suka lagi gitu kan, bahkan dikasih juga gitu kan gratis celengan miniatur Ka'bahnya gitu. Dengan tabungan suka-suka ini insya Allah bisa menunjang, bisa juga mempercepat proses kita ke Baitullah. Kenapa? Karena ini adalah langkah awal setelah kita mempunyai niat gitu kan. Jadi istilahnya kita niat saja tanpa langkah itu tidak akan sampai. Buktinya kita contohkan lagi gini, misalkan saya mau punya niat nih mau ke rumah Pak Rifki, saya udah punya niat, saya ingin ke rumah Pak Rifki, kira-kira boleh nggak? Boleh gitu kan. Tapi kalau misalkan saya diam aja tidak melangkah, kira-kira nyampe nggak? Nggak akan. Sama, ini juga kalau misalkan kita sudah punya niat, tapi kita tidak ada action gitu kan ya, tidak akan sampai-sampai ke Baitullah. Sama, dan kita kasih solusi, yaitu dengan cara menabung itu adalah ikhtiar. Ikhtiar yang kita upayakan suka-suka lagi, maksudnya suka-suka kita berusaha maksimal gitu kan. Kita mampunya misalkan menabung 100, 50 atau 2.000 atau 1.000 pun silahkan, karena Allah akan melihat sungguh-sungguh enggak gitu kan dengan niatnya itu. Kalau udah niatnya sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan bukakan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita istiqomahkan aja, misalkan mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, mau tiap hari itu silahkan. Dan ini salah satu untuk memotivasi, kalau misalkan kita disimpan celengan ini di meja, jadi ingat pas mau lewat, mau pulang, udah pulang, misalnya mau pergi, ada celengan nih, kita masa kita udah punya niat, kita tidak melangkah minimal dengan menabung, ya masukkanlah gitu kan. Itu. Nah, ini celengannya, subhanallah, kita ada di sini ada pintu Ka'bahnya gitu kan. Dan ada juga di sini ada lubangnya, silahkan aja
dan ada kuncinya dan ada kuncinya gitu. Kuncinya supaya bisa digembok. digembok. Jadi intinya kalau misalnya kita udah punya niatnya kuat, setelah dikunci mata kuncinya itu dibuang aja gitu ke Ciwaka. Jadi kita tidak buka-buka gitu kan. Tapi misalnya nggak sampai gitu juga, itu loh ekstrim, karena kalau misalkan kita nanti kan ini untuk memotivasi aja. Kalau misalkan kita udah agak banyak link misalkan kan, jadi kita bisa storekan, titipkan di site travel yang nanti dilanjutkan lagi ke Etulah Travel. Mungkin salah satu teknisnya itu gitu Pak Regi. Nah, barusan sudah dijelaskan ada 3T ya. Yang paling pertama adalah tunai, kedua datalang, dan juga yang paling terakhir T-nya adalah tabung. Nih, kalau nggak salah, saya tuh Pak, waktu podcast yang sebelumnya, saya lihat Bapak tuh nerima juga ya celengan yang berbentuk Ka'bah ini. Ini kira-kira Bapak berarti udah mulai nabung ya Pak ya? Ya. Tapi betul nggak sih? Konfirmasi aja ini. Ya, yang jelas masih disimpan aja. Masih disimpan dan Masih utuh. Tapi kan itu juga koleksinya bukan koleksi yang biasa, itu kan luar biasa karena bentuknya Ka'bah ya. betul. Jadi pasti ada motivasi tersendiri lah, beda dengan celengan biasa. Ya. Ada rencana untuk mendaftarkan dengan segera supaya memang nanti juga banyak yang menyusul gitu? Insya Allah. Insya Allah. Siap. Nah, bagi mitra keluarga yang belum memiliki celengan berbentuk Ka'bah ini, supaya bisa lebih termotivasi, mangga silahkan untuk daftar ke Saik Travel nanti ke sekolah. Nanti bisa ketemu dengan Pak Uben, atau misalkan harus janjian dulu, mangga silahkan janjian dulu dengan nomor yang nanti saya akan tulis di yang maju gitulah running text ya, itu maksud saya. Baik mitra keluarga, sebelumnya buat guru-guru dan karyawan juga nanti insya Allah akan mendaftar dan akan mendapatkan celengan berbentuk Ka'bah ini, dan mudah-mudahan kita bisa umroh bersama, kita bisa berhaji bersama, dan mudah-mudahan niat dan ikhtiarnya kita itu bisa tercapai. Namun sebelumnya nih, dari Pak Wawan ada yang mau dijelaskan lagi untuk lebih memotivasi gitu? Ya, tentu yayasan sebagai inisiator pertama ya untuk program-program kegiatan yang ada di semua divisi-divisi yang ada, khususnya yang Saik Travel dan sekolah gitu ya. Tentu yayasan ingin sekali selain menghadirkan program, tapi juga punya komitmen ya. Komitmen kalau yayasan mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah ya, insya Allah. Amin. Ya. Ingin sekali yayasan itu untuk mengumrohkan ya melalui instrumen-instrumen yayasan, karena dengan sekian banyak pegawai yang ada kan tidak bisa secara keseluruhan ya dalam waktu yang bersamaan kita berikan gitu ya. Dia ada yang dipilih, dan yang dipilih itu kan Allah langsung ya, karena untuk berumrah itu kan sebetulnya kita ingin bertamu kepada Allah, dan Allah yang mengundangnya melalui program dan kegiatan yayasan gitu ya. Nah, salah satunya kalau untuk Pak Nanang itu saja kan beliau sebagai salah satu founder dari Said ya, kami dari yayasan tentu saja punya apresiasi khusus ya untuk beliau. Tapi kalau sudah kebelet kata Kang Gudeng tadi ya ingin lebih cepat ya, beliau bisa nabung dulu, dan nanti entah itu setengahnya talangan atau itu menjadi apresiasi dari yayasan misalnya begitu ya. Dan untuk guru dan karyawan tentu harapannya gitu ya, semua punya visi yang sama ya bersama. Sebelum ingin mengundang orang tua, ingin mengundang masyarakat keseluruhan, secara internal gitu ya kita sudah memberikan visinya gitu ya. Semuanya punya visi ingin berumroh, tinggal nanti bagaimana prosesnya. Apakah prosesnya yang dengan program 3T tadi? Ya, tentu saja akan lebih mudah, karena untuk talangan kan sudah secara include betul. Lebih mudah. Kan gampang bagi yayasan
kasih talangan tiap bulan tinggal dipotong gitu. Jadi nanti ada Dan setiap itu bulannya. ringan lah ya, ringan ya. Dan kemarin orang tua juga sudah ada yang mulai nabung, dan nabung pun ya sesuai dengan kemampuan Ya. ya, sesuai kemampuan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya biasa-biasa saja. Kalau dihitung mungkin lama ini ya dengan nabung sebesar itu, tapi dengan niat yang kuat Allah akan menyempurnakan dengan ya dipercepat, walau alam dengan bagaimana Allah mempercepatnya Ya. gitu ya. Banyak jalan ya. Banyak jalan, tapi ketika sudah nabung kemudian sudah disetorkan kepada kami, kita berdoa bersama-sama ya supaya Allah memudahkan dan menguatkan ya untuk segera berumrah, ya tidak menutup kemungkinan ya di tahun ini, tahun berikutnya sudah bisa berumrah. Amin amin ya Allah ya Tuhan. Atau dari penanang juga ada yang mau disampaikan? Misalkan lebih menguatkan lagi gitu. Pada intinya sama ya, hanya menguatkan saja. Ya kita tidak ada lain kecuali yang paling utama niat ya. Niat tetap niat paling utama. Ya bagaimanapun sebesar pengorbanan apapun, sekecil pengorbanan apapun ya, pada substansinya ada di niat. Kalau niat tidak ada, nominal sudah punya banyak, ya tidak akan sampai. Ya. Tapi kalau yang sedikit ada modal, kemudian niat besar, bisa jadi akan ada satu jalan yang lain diberikan Allah Subhanahu wa taala, entah dari tetangganya mungkin, ada saudaranya mungkin, ada orang yang donasi mungkin, ya bisa saja itu kemungkinan terjadi. Tidak terlepas daripada niat juga tentu dibuktikan dengan doa juga ya. Mungkin setiap habis sholat atau apa sholat hajat mungkin juga bisa jadi ya. Itu tergantung kepada kemampuan masing-masing bagaimana untuk merealisasikannya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ya intinya saya mengajak kepada saya pribadi dan teman-teman, rekan-rekan guru dan mitra keluarga, mari kita mulai membangun niat untuk bisa umroh lah. Ya, Amin. ya kapanpun itu terjadi, yang penting niat aja dulu lah. Cepat atau lambat ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu dibuktikan dengan niat kita. Gitu. Betul, setuju banget bahwa kuasa Allah itu sangat luas. Jadi Allah akan memberikan jalan bagi yang diundang oleh Allah itu dengan banyak banget jalannya dan ceritanya, sehingga insya Allah pasti akan bisa ke Baitullah. Namun Allah akan memilih yang paling niat banget mungkin ya, yang niatnya tidak sampai kata Pak Uden mah ke Tanah Abang, tapi ke Tanah Suci gitu, kayak gitu. Jadi semakin kuat niatnya akan ke Tanah Suci, tapi semakin lemah niatnya mungkin ke Tanah Abang, kayak gitu. Itu kata Pak Uden katanya. Nah, baik Pak Uden, sebelumnya sebelum saya closing, ada yang mau dikuatkan lagi nggak untuk mitra keluarga kayak gitu? Boleh, insya Allah. Jadi gini intinya, untuk ingin segera ke Baitullah itu ada tips-tipsnya, ada caranya atau ada jalannya yang harus kita tempuh, kita laksanakan. Jadi tadi dikatakan niat aja dulu, tapi kan niat itu istilahnya ada terbagi dua, ada niat yang lemah dan niat yang kuat. Kalau mau ke Baitullah itu niatnya harus kuat, gitu kan. Kalau niatnya lemah kayak tadi itu kembali. Dan untuk membuktikan niatnya kuat itu salah satunya kita harus action atau harus ada langkah. Kalau misalkan niat aja, misalkan aduh baik diucapkan atau dalam hati mau ke Baitullah tapi tidak ada action, itu istilahnya bukan niat, baru keinginan aja. Keinginan dan niat itu beda. Tapi kalau niat itu harus ada langkah, ada action yang dilaksanakan atau dikerjakan gitu kan. Ada dua langkah menuju Baitullah supaya kita cepat. Yang pertama niatnya yang kuat gitu kan. Jadi niat yang kuat apa? Setelah kita ada itikad, ada kereteg hati, terus diucapkan juga mau ke Baitullah, langkah berikutnya yaitu mendaftar gitu kan. Karena semua yang baik yang haji ataupun yang berumroh itu mereka melalui proses pendaftaran. Nggak ada yang mereka tidak daftar jauh ujug-ujug nyampe di sana, nggak ada, kecuali mungkin para wali dulu ya gitu kan. Gitu kan. Harus mendaftar, sama seperti ke sekolah juga, mau masuk sekolah ke Said ini kan tetap harus daftar juga. Betul. Sama juga ke Baitul itu harus daftar gitu kan. Daftarnya apa? Nanti ada formulirnya, mungkin ada isiannya. Kenapa itu? Karena itu merupakan kalau dalam ilmu magnet rezeki itu kalau ada niat, ada itu harus dituliskan dalam bentuk tulisan. Itu merupakan proposal cinta kita kepada Allah.
niat aja, istilah niat, daftar aja, tuliskan, cantumkan nama kita. Setelah ditulis, baru kalau bahasa Jawanya itu rekesan ke Allah. Ya Allah, saya udah niat, saya udah menuliskan nama saya ingin segera ke Baitullah. Jadi harus daftar. Setelah daftar apa? Kalau misalnya ada rezeki, ya bayar gitu kan. Dan bayarnya pun kalau misalkan belum punya full, ya setengahnya. Belum setengahnya, ya kita DP dulu. Belum punya DP, ya nabung dulu gitu kan. Nabung nominal. Kalau misalkan kalau untuk nominal juga belum ada, misalkan nabung kebaikan. Dengan sedekah, dengan apa? Istilahnya, itu adalah ikhtiar-ikhtiar kita yang harus kita laksanakan. Karena Allah itu melihatnya itu istilahnya apa? Bukan besar kecilnya, tapi kesungguhannya. Benar gak dia tuh mau ke Baitullah? Jangan-jangan cuman di mulut aja, ya Allah gak akan berikan rezekinya ya gitu kan. Jadi setelah niat, action, dan action yang paling mudah dilaksanakan mungkin yang bisa mendukung di program ini yaitu dengan cara menabung. Insya Allah kalau dengan kita udah melangkah, ikuti langkahnya, alurnya, insya Allah akan bisa segera ke Baitullah. Gitu aja. Baik, mitra keluarga semuanya, alhamdulillah kita udah di penghujung acara, dan mudah-mudahan mitra keluarga semakin yakin lagi, karena sebagian dari mitra keluarga sudah ada yang mendaftar, udah ada yang menabung, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa umroh bersama, atau bahkan berhaji bersama, yang dimana Allah akan membuat cerita buat kita, dimana pergi ke hajinya itu atau ke umrohnya itu penuh dengan cerita yang inspiratif. Dan nanti mudah-mudahan di depan mitra keluarga bisa membuat cerita inspiratifnya itu dan bisa berbagi dengan saudara yang lain. Karena dengan niat yang besar, insya Allah akan memberikan kemudahan jalannya. Jadi mangga silakan, kita akan tunggu untuk mendaftarkannya. Dengan insya Allah kita akan berikan inventaris tabungan yang berbentuk Ka'bah ini. Semoga kita akan lebih kuat lagi, lebih semangat lagi kayak kita. Baik, segitu aja. Terima kasih Pak Uden, Pak Wawan, dan Pak Nana untuk kehadiran hari ini, dan terima kasih udah memberikan inspirasi dan motivasinya gitu. Dan mudah-mudahan hal ini akan terwujud bersama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.